alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tasya yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, limpahan dan karunia-Nya kita pada saat ini dapat berkumpul di rumah duka guna melaksanakan acara takziah atas berpulangnya karamatullah Bapak Andi Muryadin SH bin Andi. Sedikit tentang beliau semasa hidupnya banyak memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar, dan juga beliau sebagai Ketua Yayasan Masjid At-Taubah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini untuk menjadi uswatun hasanah atau suri teladan bagi kita semua. Semoga kita semua teladan beliau. Amin ya rabbal alamin. Checklist. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan oleh protokol saya sendiri. Kemudian yang kedua, pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ibunda Hajar Madinah. Kemudian yang ketiga, sepatah kata dari Bapak Zulkifli M. Abbas, Ketua Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Kemudian acara yang keempat, sepatah kata dari pihak keluarga yang dibawakan oleh Andi Muryadin Ananda Sulung dari almarhum. Kemudian yang kelima, ceramah takziah sekaligus pembacaan doa. Kemudian yang keenam yaitu penutup dan doa. Marilah kita melangkah ke acara yang pertama. Mari kita sama-sama membuka acara takziah ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, marilah kita mendengarkan pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh Ibunda Hajar Madinah. Kepada beliau dengan hormat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وَلَئِنْ بَصَرَ الْكَرَامِ الْقُدُورِ ثُمَّ رَجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan atau laporan yang suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibunda Haja Madinah. Kami dari mewakili keluarga yang tinggalkan mengucapkan terima kasih jasa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah takziah sekaligus mohon maaf. Acara selanjutnya yaitu sepatah kata dari Bapak Zulkifli M. Abbas, Ketua Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, atas waktu dan tempat pada beliau bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang berkuasa atas segala sesuatu. Sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, tentu kita diajarkan kemudian senantiasa bersama kepada dunia demi untuk mendapatkan syafaat dari kedua kita Tuhan SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat yang hadir di acara takziah Itu Bang Zuma di-mute bagaimana? Iya, dibuka, jangan di-mute. Allah, nggak ngerti. Dibuka. Mute-nya dibuka. Makassar Mualaf Center Indonesia itu semua adalah usulan dan masukan beliau setelah beliau almarhum itu mencoba untuk kemudian menghubungi kami sebagai Kristal. Jadi di sini saya sampaikan kepada saya selaku ketua juga adalah ketua wilayah YPM Yayasan Mualaf juga dari pusat dan sekaligus sebagai ketua MCI
pembinaan tersebut. Dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, itu kemudian almarhum memperhatikan kegiatan kami di lapangan. Kegiatan yang terkait dengan pembinaan Allah yang selama ini gaungnya mungkin terlalu sahabat-sahabat sebelumnya. Lalu ini pada saya pribadi setelah mencari tahu tentang saya Zulkifli 15 kurang lebih 2 tahun setelah dia tahu kontak saya, dia mencoba menghubungi saya langsung. Waktu itu saya dihubungi, saya tidak percaya, ibu sekalian. Saya kurang yakin bahwa ada orang yang begitu antusias kemudian ingin berhijrah. Singkat cerita, kami ketemu. Kami adakan perjanjian pertemuan. Lalu kemudian begitu saya ketemu, dia sampaikan semua apa kekurangan-kekurangan di dalam organisasi yayasan yang saya kelola pada saat itu, yang merasa dia bisa bantu. Jadi pembinaan mualaf yang kami lakukan beberapa tahun ini memang saya katakan bahwa tidak maksimal. Lalu kemudian berjumpa dengan beliau. Hari itu juga saya berjumpa, singkat cerita, dia sampaikan semua poin apapun yang menjadi kekurangan dalam organisasi kami. Nah, di antaranya kami tidak ada markas, hari itu yang disampaikan di luar Bapak sekalian. Kami tidak ada markas pembinaan. Jadi kami lakukan itu dua. Hari itu juga kami diberikan Bapak Ibu sekalian. Tanpa tawar-menawar, kami dikasih dana cash waktu itu 1,1 miliar. Padahal saya berjumpa sekali. Sambil dia menangis, dia sampaikan kepada saya bahwa saya punya masa lalu, masa ya menurut pikiran kita mungkin beliau itu tidak baik dalam hati saya. Tapi saya ingin mencoba untuk mencuci segala dosa yang pernah saya lakukan dengan mengabdikan diri di yayasan ini. Waktu itu kita masih kontak dengan beberapa teman-teman di cabang lain. Dan kemudian dia katakan begini, supaya saya maksimal, tolong buat yayasan sendiri, Makassar menjadi pusat. Jadi seketika itu kami usul teman-teman, kita usulkan untuk membentuk yayasan. Sehingga yayasan itu kemudian kami namai Yayasan Indonesia. Markas sudah ada, kemudian dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, kami semua menjalankan apa yang menjadi misi beliau. Mendirikan masjid, kemudian di NMCI dikasih bisnisnya tidak main-main, Pak. Bisnisnya itu bisnis properti yang membutuhkan modal miliaran. Lalu kemudian mendirikan masjid, mendirikan TK. TK itu nggak main-main, dan semua sudah berjalan dengan baik. Singkat sekali pertemuan itu, tetapi begitu berbobot bagi kami yang sudah lama berkecimpung di dunia alam. Jadi sedikit saya perkenalkan diri saya. Saya seorang guru psikolog yang selama ini selalu berdialog dengan para pendeta dan misionaris. Bapak Ibu bisa lihat di channel saya, Zulkifli 15. Itu saya yang memang sudah bertahun-tahun tidak pernah memanfaatkan budget sosmed. Nah, karena itu kemudian almarhum penasaran, dia minta jumpa langsung, dan waktu itu dia langsung berikan ultimatum. Saya tidak ingin berjanji. Saya ingin menunaikan apa yang menjadi hati saya. Saya ingin berhijrah. Saya ingin berbisnis dengan Allah. Jadi semua binaan kita yang dialami itu Pak, disantuni sama beliau. Bahkan masjid di Blora itu sudah 60 tahun tidak pernah tersentuh ada masjid di sana.
berikan fasilitas dan alhamdulillah musiknya sudah bisa difungsikan di Jawa. Itu dari beliau, ada dari beliau dan Bapak. Itulah kemudian para Bapak Ibu sekalian, para saudara, ya, saya dari NMCI mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada keluarga besar, kepada almarhum, dan juga terhadap anak beliau khususnya Adik Surya, yang telah dengan siaga dan siap untuk kemudian berjalan dengan NMCI melanjutkan perjuangan sang ayah yang begitu tulus dalam agama. Saya katakan tulus Pak, karena kami diberi modal itu, NMCI dikasih modal tanpa kwitansi. Saya mau kasih kwitansi dalam setiap dia kasih biaya untuk properti, sekali kasih 300 juta dan dia tidak mau dikasih kwitansi. Saya ingin berbisnis dengan Allah. Jangan mengatasi saya. Saya hanya ingin laporan perkembangan. Ya alhamdulillah di Maros perumahan kita terus sudah mulai akad kredit di Bank BKI Syariah. Jadi pesan beliau, mualaf yang ingin punya rumah subsidi, jangan pernah ada biaya 1 rupiah pun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada mualaf yang ingin punya rumah subsidi, tolong hubungi Adik Surya selaku anak dari almarhum dan juga sekaligus salah satu pengurus daripada NMCI. Ya saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih tahu tentang NMCI bisa langsung kepada Adik Surya, dan kita sudah mencanangkan akan ada pengajian di rumah almarhum sesuai pilihannya, pengajian NMCI terkait dengan psikologi, pembelajaran tentang kitab-kitab terdahulu, belajar tentang perjanjian lama, belajar tentang perjanjian baru. Karena di mana-mana sekarang itu misionaris ada di tengah-tengah. Saya kira begitu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah luar biasa tadi kita dengar partisipasi almarhum dalam membangun Makassar Mualaf Center di Indonesia. Semoga amal kebaikan beliau menjadi ibadah dan berupa amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya sepatah kata dari pihak keluarga almarhum yang dibawakan oleh Saudara Andi Surya Mulyadi, Ananda Sulung dari almarhum. Kepada beliau waktu bertempat kepercayaan. Masuk ke dalam. Di dalam. Di atas 30 nomor. Di atas nomor. Naik. Dan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili almarhum bapak saya, mewakili keluarga, mengucapkan terima kasih banyak kepada
saudara-saudariku sekalian yang meluangkan waktunya untuk datang di tausiah almarhum bapak saya. Saya mewakili almarhum dari hati saya yang terdalam memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan atau tindakan dari almarhum bapak saya yang mungkin menyakiti hati saudara-saudariku yang ada di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas beliau. Semoga kepergian almarhum bisa dimudahkan untuk melalui fase kehidupan di alam kubur, dan semoga semua yang almarhum bapak saya perjuangkan dalam hijrahnya kembali melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, seluruh amalannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya secara pribadi sangat terharu melihat betapa ramainya malam ini. Mohon maaf juga untuk saudara-saudariku yang tidak kebagian tempat duduk, karena kami tidak, saya mewakili pihak keluarga kami, memohon maaf, kami tidak menyangka kalau antusias saudara-saudariku datang sampai sebesar ini. Kami tidak menyangka akan sebanyak ini yang datang. Terlebih juga saya mengucapkan juga terima kasih kepada saudara-saudariku yang ikut mengantar almarhum bapak saya ke peristirahatan terakhirnya. Saya tidak menyangka ketika di pertengahan jalan saya tengok ke belakang, Masya Allah, luar biasa banyak sekali yang mengantar. Saya terharu karena banyak orang bilang kalau katanya banyak yang mengantar itu orang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu, dan bekas di kenangan yang bekas di hati saudara-saudara yang ada di sini. Ya, saya tidak berlama-lama, sebagai saja saya harap keikhlasan hati dari saudara-saudara yang ada di sini untuk mendoakan almarhum bapak saya. Tadi juga sudah ada dari ketua Yayasan Makassar Molok Center yang kebetulan guru saya, ayah saya juga pada saat ini, yang sudah menyampaikan beberapa perjuangan almarhum dalam memperdalam ilmu agama. Kemudian terima kasih juga kepada bapak-bapak saya yang saya tuakan yang ada di Yayasan Pengurus Masjid At-Taubah, yang sudah mau menerima bapak saya di lingkungan sana. Karena saya selama setahun terakhir ini saya saksikan sendiri, saya mendampingi beliau perjuangannya dalam mencari lingkungan baru, mencari orang-orang, pergaulan baru yang bisa membawanya ke jalan yang benar. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan saudara semua yang ada di sini. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak saya, dan apabila mungkin semasa hidup almarhum bapak saya ada saksikan hutang-hutang, pintu rumah kami terbuka lebar untuk saudara, untuk kita berbincang di sini, untuk membicarakan, untuk kami selesaikan sangkutannya. Karena jangan sampai selama niatan tulus beliau untuk berhijrah, mempersiapkan bekalnya, akan terhalang karena itu. Dan apabila ada saudara-saudariku yang mengikhlaskan, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pandangannya dari Rasulullah.
Selanjutnya, marilah kita melangkah ke acara inti, yaitu mendengarkan ceramah tausiah sekaligus pembacaan doa oleh Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Yusuf Lasman Iman. Sedikit tentang beliau merupakan dosen UI Al-Atif dan juga dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahil qadir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi yuhyi wa yumiit wa ilaihi turja'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bil khusus Sohibul Musibah, Pak Nahar, semua pengurus masjid Babut Toba, Fathuratul Mukminin, Berjumbertan Muslimin, Ayuhan Qudur, tanpa terkecuali. Tak kalah mendengar cerita kami dalam sebuah rumah duka, setiap pelayan yang hadir semuanya turut berduka cita sedalam-dalam. Para hadirin ulang, teman sejawat, ikut berbelasungkawa. Istri dan anak-anaknya pun tergerak. Sebuah momen putih yang ditancap di pinggir jalan besar menunjukkan bahwa di rumah tersebut salah seorang anak cucu Adam berulang ke rahmatullah meninggal dunia karena sudah habis masa kontraknya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada asalnya. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sungguh beruntunglah setiap orang diberikan umur yang panjang, wa hasuna amaluhu, diberkati yang baik, amal kebajikannya berat. Wa syarrun nasi man tala umruhu. Celakalah setiap orang, rugilah dari sini tahu, diberikan umur yang panjang, tetapi amal kebajikan dengan akhlaknya tidak sesuai dengan tuntunan. Hadirin sekalian, berbicara masalah kematian, jikalau datang ajal setiap manusia, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan. Narepo boleh ni ajalan nasib tahun. Kalau ajal itu sudah tiba, meskipun dikerumuni oleh para ahli dokter, ditambah dengan sekumpi dukun, ditambah lagi ahli herbal, bermaksud untuk bagaimana supaya si fulan bisa hidup. Ma tarafi khalqir rahman min tafawus. Sekali-kali kalian tidak akan bisa melihat ketetapan Allah. Inilah sebagai prolog bahwa kematian bapak-bapak ibu sekalian, Bapak almarhum Adi Muryadin
SH berbulan di usia 55 tahun. Itulah masa kontrak yang diberikan beliau. Sekarang ini beliau berada di satu alam bernama Alamul Barzakh. Alamul Barzakh itu saya banyak-banyak dalil malam ini. Jika ada orang selama kurang dalilnya, berarti itu penjual obat. Saya mau berusaha mengaitkan supaya ada dua kami meraji, yaitu banyak-banyak dalil sebagai penguat uraian kita pada malam ini. Hadirin sekalian, almarhum berpulang ke rahmatullah di usia 55 tahun. Sekarang ini berada di satu alam bernama Alamul Barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tahu nggak kalian itu namanya Alamul Barzakh? Ilustrasinya, jika kita mau menuju ke kota Maros, pernah ada di situ tertulis perbatasan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itulah namanya Alamul Barzakh, perbatasan dunia dengan akhirat. Baru kita tahu, bapak-bapak ibu sekalian, orang yang berpulang ke rahmatullah itu dihidupkan. Nah, disinilah baru kita tahu. Silakan baca surat At-Takwir ayat 7. Ada yang bisa membantu? At-Takwir ayat 7. Ada terjemahannya? Ada yang coba dibacakan terjemahannya saya. Setiap orang berpulang ke rahmatullah, wa idzan nufusu suwijat, langsung dikembalikan itu ruhnya. Itulah sebabnya sering kita mendengar begitu pulang pelayan kira-kira 40 langkah, dikembalikan ruhnya, didudukkan di atas pusaranya karena mau ditanya. Inilah sehingga banyak orang takut tentang kematian. Berapa jumlah penduduk bumi sekarang ini? Menurut sensus PBB diperkirakan 7,8 miliar. Seandainya diedarkan angket kepada 7,8 miliar umat manusia yang mendiami bumi, pasti semuanya takut mati, Pak. Minta mana teh mati, takut semua orang mati, lebih-lebih yang ceramah kasihan. Kenapa orang takut mati? Inilah dulu pos pertama namanya Alamul Barzakh, karena dihidupkan orang, Pak. Mau bukti? Jangan alhamdulillah ini bukan Ustaz Bunari, tapi Ustaz Mokacang. Buktinya bahwa setiap orang berpulang ke rahmatullah dihidupkan. Pasti pernah kita dengar, Pak, suatu kali Nabi lewat di sebuah kuburan. Tiba-tiba Nabi kaget. Beliau tasel disebabkan karena dua penghuni kubur itu disiksa. Hadisnya adalah innahuma yu'asibani. Begitu lewat Nabi, tiba-tiba beliau terperanjat kaget disebabkan karena teriakan dua penghuni kubur menangis disiksa. Saya tanya dulu nih, Bu, dengar suara saya, Bu. Jikalau ada suara tangisan, kira-kira itu mati atau hidup? Bu, kalau ada suara tangisan, hidup atau mati? Aku biasa. Pasti keduanya ini, Pak, dikembalikan dunia. Nah, di dalam kubur itu amma ahaduma. Hati-hati, Pak, ini bagi orang tidak selamat di dalam kuburan jika bisa mencontoh ini.
Yang pertama adalah amma ahaduhuma. Yang pertama ini disiksa oleh Allah di dalam kuburnya disebabkan karena bin namimah. Apa itu bin namimah? Gosip. Nah, siapa di sini suka gosip? Madrasah iya, nampak. Gosip itu gosip. Kalau kita mau urek itu SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang yang susah. Atau sebaliknya susah melihat orang yang senang. Beli bulanan, tetangganya beli motor Suzuki Next. Oh, langsung naik tensinya. 5 lembar daun sari kaya di sini ditempel. Merasa mampu. Apalagi kalau tetangganya beli Toyota Avanza, lebih-lebih lagi. Tetangganya beli Toyota Avanza, justru dia pergi beli 2 sak semeton sak, membuat polisi tidur supaya jampi-jampi di mobil. Yang seperti ini SMS, hati-hati, hati-hati lidah Pak. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini tidak berwarna merah lidahnya. Semuanya berwarna merah. Itulah sebabnya warna merah ini dipoles. Hati-hati bin namimah. Yang jelasnya menurut pakar warna merah itu bahaya. Jika kita mau kepekaran, setidak-tidaknya 5 lampu polisi menyala. Begitu menyala lampu merah, jangan coba-coba tancap gas. Hati-hati Pak. Kemudian sekali lagi, tidak ada seorang pun di muka bumi ini, sehitam apapun kulitnya, pasti lidahnya berwarna merah, kecuali pernah makan cumi-cumi. 2, bayangkan Pak, disiksa di dalam kubur disebabkan karena suka gosip. 2, minal maulid. Nah, di sini saya singgung sedikit. Minal maulid. Yang kedua, oke. Nah, ini bisa timbul. Yang kedua, Bapak-bapak Ibu sekalian, begitu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba mendengar 2 teriakan tangisan di dalam kubur. Yang pertama adalah hadits bin namimah, kemudian yang kedua minal bauli. Hati-hati ini Pak. Minal bauli itu barang siapa yang masuk ke toilet, barang siapa yang pergi buang air besar, air kecil, begitu kencing, bisa disimak ini Pak? Bisa disimak? Begitu kencing, tidak diakhiri dengan apa bahasa Indonesianya nih, kalau saya orang Sitra Pak, atau edong, gitu. Itu biasa kalau kencing orang atau beol harus diakhiri dengan apa bahasa Indonesia begitu. Kalau di kampung itu mendeng. Ya. Nah, barang siapa yang tidak melakukan itu mendeng itu bahasa sama Pak Ustadz, Indonesia juga ngeden. Oh iya, mendeng bahasa Indonesianya adalah mendeng. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini Bapak-Bapak sekalian, harus sebelum kita mencuci harus mendeng dulu. Inilah penyakitnya sehingga disiksa di dalam kuburan disebabkan karena dia tidak melakukan itu. Nah, oleh karena itu ini yang pertama Pak, tandanya orang yang masuk ke dalam kuburan itu dihidupkan. Setiap kali kita mau atau melihat kuburan, apa kata Nabi? Silahkan kalian beri salam.
beri salam kepada kuburan itu. Ternyata Pak baru kita tahu semua di dalam itu menjawab salam kita. Jadi assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlal diyar dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Mereka itu Pak menjawab salam kita. Tetapi yang ketiga ini justru indah sekali kisahnya ini. Orang yang berpulang ke rahmatullah itu dihidupkan Pak ketika perang Badar. Pernah dengar perang Badar Bu? Biasanya di suaranya laki-laki pasti besar dibanding suara ibu. Mau bukti? Mau bukti? Bu? Bu? Setuju poligami? Pak? Pak? Setuju poligami? Alhamdulillah. Ini perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Letaknya itu Badar. Saya pernah berkunjung. Saya pernah study di Al-Azhar, Kairo. Sempat tinggal di Madinah lama. Saya sempat berkunjung ke tempat ini Pak. Antara Madinah dengan Mekah itu 500 kilo. Persis perbatasan di sini itulah Badar. Saya melihat tempat itu Pak mengerikan sekali, menakutkan. Disitulah waktu umat Islam mau berjaya Pak berperang. Kaum minoritas melawan mayoritas. Kok bisa minoritas memenangkan pertandingan? Disebabkan karena turunnya malaikat itu sebagai penolong. Hadirin sekalian, waktunya perang dibawa pimpinan oleh Nabi. 70 dedengkotnya kafir Quraisy itu wafat, termasuk Abu Jahal, Utbah, termasuk Rabi'ah. Dimasukkanlah ke dalam, ada sumur di situ Pak, sumur tua. Di Badar itu 70 orang kafir Quraisy yang meninggal itu dimasukkan ke dalam sumur. Lalu Nabi mendekat, berteriak, memanggil namanya yang sempat beliau hafal. Apa kata Nabi? Ya Aba Jahrin, ya Utbah, ya Rabi'ah, semua yang dihafal Nabi beliau sebut. Hal wajadatum ma wa'adallahu wa rasul. Apakah engkau sudah merasakan apa yang pernah dijanjikan oleh Allah ketika engkau hidup? Umar bin Khattab mendekat kepada Nabi. Ya Rasul, kenapa sih kau mengajak orang yang sudah meninggal, mengajak berbicara? Kata Nabi, apakah kalian tidak tahu bahwa orang yang sudah berpulang ke rahmatullah itu dihidupkan? Sehingga sama sekarang Pak almarhum Bapak Ali Mujadid, beliau saksikan kita semua sekarang ini. Beliau melihat kita semuanya sekarang. Oleh karena itu, yang diharapkan kita semuanya ini kita mendoakan kepada almarhum Ali Mujadid. Beliau sekarang ini sudah panen, tidak menanam lagi. Kita yang hidup ini masih sementara menanam, tetapi belum panen. Ketahuilah Bapak-bapak sekalian, yang bisa menyelamatkan beliau yaitu amal-amalnya. Apanya Bu? Amal-amalnya. Oleh karena itu, saya menyinggung sedikit tentang amal. Siapa yang mau masuk ke dalam surga kata Nabi, katanya mau ini kok, dengan itu, siapa yang mau masuk ke dalam surga kata Nabi, bukan memperbanyak amal. Saya ulangi, mohon supaya tidak ribut yang menurut sini. Saya ulangi Bu, karena ini supaya kita terstimulan. Siapa yang mau masuk ke dalam surga, bukan memperbanyak amal,
tetapi memperberat amal. Bisa ditangkap ini? Bisa ditangkap ini? Bukan banyak, tetapi memperberat. Ayatnya adalah fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang yang berusaha memperberat amal kebajikannya. Atau ayat yang lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat, ini berat, meskipun sedikit tapi berat. Saya tanya dulu nih jemaah, ada orang berpulang ke rahmatullah tapi kasih berat. Semuanya melihat di sini. Ini ilustrasi paling tidak. Ada orang berpulang ke rahmatullah meninggal dunia. 5 amalnya, 5 amalnya, 5 juga dosanya. Ada orang berpulang ke rahmatullah 5 amal, 5 dosa. Saya tanya dulu, kalau angka 5 itu banyak atau sedikit? Kalau dia jadi begitu, banyak atau sedikit? Sedikit. Jika lo ditimbang angka 5 amal 5 dosa, berat mana? Nah, itulah sehingga Nabi memberikan isyarat kepada si ibu kita semuanya ini. Sekali lagi Pak, saya selalu sertakan dalil supaya ada umat. Apa kata Nabi? Laulal haya, seandainya bukan si hidup, bentengi tanya tutup kita semuanya ini. La halakal mayyitun, sungguh celakalah orang yang berpulang ke rahmatullah. Si hidup ini bisa memberi kontribusi, membahagiakan si mayit. Nah, coba kita lihat. 5 amalnya, 5 dosa. Kalau timbangan dunia, berat sebelah begini. Berat sebelah begini, supaya seimbang, ada 2 hal yang bisa kita lakukan supaya seimbang. Langkahnya supaya seimbang, kalau berat sebelah, yang berat ini dikurangi sedikit supaya naik, atau yang ringan ditambah. Timbangan akhirat tidak seperti itu. Makanya Bapak-bapak sekalian, ada orang meninggal dunia 5 amalnya, 5 dosanya. Supaya berat ini sudah meninggal nih. Supaya berat ini 5 amal, 2 usaha yang bisa kita lakukan sendiri. Tambah 1 ini, bisa dipahami? 6, atau jangan ditambah, tapi ini yang dikurangi. Bisa ditangkap ya Pak? Bisa ditangkap ya? Oke. Ada orang berpulang ke rahmatullah. 5 amalnya, 5 dosa dikumpulkan seperti ini, lalu diajak jamaah untuk mengirimkan apakah itu doa, apakah itu suratul Fatihah, apakah Al-Quran. Al-Fatihah. Semua anak keluarganya, baisannya, menantunya bertambah di sini Pak. Amalnya 6, 7, 8. Kenapa terjadi pro kontra bahwa tidak sampai atau sampai? Kenapa terjadi pro kontra sampai itu tidak? Jawabannya cuma 1. Karena belum pernah terjadi ada orang berpulang ke rahmatullah yang meninggal dunia itu melaporkan bahwa sampai atau tidak sampai. Itu cuma masalahnya kok. Tetapi Bapak sekalian, inilah jawabannya. Beruntunglah kita malam ini. Al-Fatihah, sekali lagi, semua anaknya. Iza mata bunuh Adam, total amal misalnya. Di sini dia bertambah Pak, kalau keluarganya 6, 7. Di antara kita semuanya ini tidak ada hubungan kekerabatan dengan almarhum. Al-Fatihah. Apa itu bertambah namanya Bang? Tidak larinya ke dosanya terkikis. Kan 5 tadi, sisa 4, sisa 3, sisa 2. Itulah sebabnya kita tidak pernah mendengar
Kita tidak pernah mendengar ada orang, ada mayat, ada jenazah diusung. Orang itu berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum ditambahi amalnya. Jarang kan? Jarang kan? Tetapi yang paling sedikit tidak dengar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum diampuni. Nah, coba Pak, 5, itulah sebabnya beruntunglah si mayit itu jikalau ada orang selalu mendoakannya. Kalau tidak percaya sampai itu tidak, siapa yang minta dulu ya? Saya mendoakan. Alhamdulillah. Masalah kebencian bapak-bapak sekalian, saya sih kalau perhatian ikhlas sekali. Apakah bapak-bapak saya terima, atau saya belakangan ibu-ibu? Ya. Almarhum ini sudah berapa menit Pak? Masih mau? Ya. Oke. Beliau sekarang ini berada di mana? Di alam kubur, namanya alam barzakh. Sedikit saya uraikan Pak tentang kondisi di dalam kubur. Tidak apa-apa Pak? Apa kata Nabi? Inna hazil kubur mamlu'atun. Sesungguhnya kuburan ini tidak ada yang bisa menandingi gelapnya. Bayangkan Pak, tidak ada yang bisa menandingi gelapnya namanya kuburan. Di dunia ini baru satu orang pernah merasakan 3 tingkatan kegelapan, yaitu Nabi Yunus. Mau sedikit saya pisahkan Pak? Nah, soalnya ini sampai kita sudah tahu. Tidak apa-apa. Ini Yunus, Nabi Yunus alaihissalam itu berdakwah di Nineveh, itu Irak sekarang. Tetapi tidak ada umatnya yang mendengar seruan Nabi Yunus. Akhirnya jengkelnya Nabi Yunus meninggalkan kampungnya itu untuk pergi ke pulau yang lain. Disinilah Pak kekurangan seorang Nabi. Tidak boleh Nabi meninggalkan kaumnya, meskipun kaumnya itu tidak mau mendengar nasihatnya. Begitu Nabi Yunus lari ke pinggir pantai, dilihatnya kapal besar, ilustrasinya ke agama Makassar sampai Jakarta, dilihatnya kapal kerinci. Ini ilustrasi. Begitu kapal kerinci bergerak, langsung lompat Nabi Yunus. Begitu kapal kerinci berlayar ke Jakarta, ini ilustrasi Pak ya, supaya kita paham ya. Tiba-tiba datang ombak. Ini ombak Pak seperti gunung. Akhirnya semua orang, semua penumpang di kapal tersebut tidak ada yang tidak takut. Akhirnya turunlah instruksi dari pimpinan bahwa hampir saja tenggelam di kapal besar. Saya himbau kepada semua penumpang, silakan buang semua apa yang ada di kapal ini, dalam artian barang-barang. Begitu dibuang Pak, ombak tidak pernah reda. Jadi semuanya orang bisa tenggelam disebabkan karena ombak. Tiba-tiba ada orang ahli di dalam itu berkata, biasanya kalau seperti ini kita sudah melakukan usaha dan berdoa, tetapi tidak mau berhenti. Namanya ombak, pasti ada orang bermaksiat di kapal ini. Makanya diundi Pak, di lotre. Apa namanya itu kalau arisan itu? Semua nama penumpang Pak dimasukkan ke dalam itu, digocang. Begitu siapa nama yang naik, itu disuruh lompat dari kapal. Begitu digocang, dikeluarkan namanya, yang keluar namanya Yonas bin Matta.
Nabi Yunus. Diulangi Pak, diulangi lagi. Begitu dikeluarkan, namanya Yunus bin Matta. Ulangi lagi, digocangi, begitu yang ketiga kalinya, namanya Yunus bin Matta. Apa yang terjadi karena sudah 3 kali namanya Nabi Yunus, disuruh lompat Pak. Apa yang terjadi begitu lompat, datanglah ikan bunyi. Saya pernah melihat ikan besar Pak. Saya haji pertama tahun 97. Saya berhaji 97 tidak pernah peraih sampai 2019. 22 kali. Haji pertama saya dari Kairo. Begitu naik kapal laut menuju Jeddah, Lautan Merah Pak. Itu ikan lebih besar daripada itu mobil apa yang terbesar di sini Pak Makassar. Baru kita tahu. Tiba-tiba datang itu ikan bunyi. Begitu menelan Yunus, dibawa turun ke laut. Pertanyaan pertama nih, seseorang coba bayangkan, seseorang yang ditelan oleh ikan besar masuk ke perut, gelap nggak? Gelap nggak? Lalu ikan itu turun ke dasar laut. Bapak belum tahu lautan yang paling terdalam di muka bumi ini, Palu Mariana, 12 km turun. 12 km turun. Sesampainya di bawah, gelap sekali dasar laut. Berarti sudah 2 kegelapan dialami siapa? Kegelapan pertama apa Pak? Ikan. Kegelapan kedua, laut. Lalu tiba-tiba matahari tenggelam di barat. Datanglah malam. 3 tingkatan kegelapan yang dialami. Satu-satunya orang di muka bumi ini pernah merasakan 3 kegelapan. Bagaimana bandingannya dengan kuburan Pak? Inna hazil kubur mamlu'atun sulmatun ila ahliha. Ternyata gelapnya Pak. 1000 kali gelapnya ini tadi baru sama ini gelapnya kuburan Pak. Ini sebabnya takut semua orang meninggal dunia. Sakit-sakit sedikit, nah cari kartu BPJS. Nah sekarang Pak ini kenapa ini virus corona ada lagi virus lagi, namanya varian Omicron. Setelah Omicron, setelah Omicron, Sinetron. Lalu dihadang oleh obat namanya booster, bisa-bisa menjadi monster. Banyak orang sekarang akalnya itu sisili otak lupa masih takut pergi ke masjid, takut sama corona. Biar tidak ada corona, mati juga orang. Tetapi kalau warkop, walaupun silindri. Ini hati-hati Pak. Ingat itu prinsip dalam ibadah. Ingat prinsip dalam agama. Takut sama manusia, silahkan jauhi. Takut sama ganasnya binatang, berlarilah menjauh. Tetapi takut sama Allah, justru kita dekati. Alhamdulillah. Sudah berapa menit ini? Ini baru prolog. Betulan ini. Maksudnya saya tambah sedikit atau apa? Macam ini tidak ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, sebenarnya yang kita kehadiran kita di sini mau mendoakan almarhum supaya barang siapa ini tadi Ananda almarhum Adi Nuryadin katanya banyak yang yang mengantar beliau. Itu juga Pak salah satu isyarat baiknya orang itu jika Bapak Ibu-ibu rajin. Kalau ada seperti ini,
ada orang di timur musibah rajin. Istahwaza alaihim malaika. Allah menggerakkan juga malaikat supaya digerakkan hatinya orang-orang itu. Suatu saat kita kena musibah, banyak juga yang datang seperti ini. Jadi kalau ada orang mengutuk, dia tidak ada juga orang yang bisa datang. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, tandanya orang yang meninggal itu dihidupkan. Ayatnya pasti kita hafal. Langkah sabanna allazina ufidu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu mengira orang-orang yang berpulang ke rahmatullah itu baik berjihad di jalan Allah maupun tidak berjihad di jalan Allah, amwata, mati. Bal ahyaun, mereka itu dihidupkan, Pak. Semua orang mati dalam keadaan normal itu dihidupkan. Iliyin lari ruhnya, Pak, naik ke atas, kecuali ada orang mengambil jalan pintas membunuh dirinya, itu betul, Pak, ruhnya itu tidak diterima. Mau saya ulas sedikit? Saya ulas sedikit ini. Semua ruh, Pak, dibawa malaikat naik ke atas, mengetuk pintu di tempatnya iliyin, tempat ruh itu. Berteriaklah malaikat di atas. Apakah ada izinnya? Maksudnya apakah meninggal normal? Ada. Dibuka. Semua orang yang bunuh diri dalam lintas tidak dibukakan, akhirnya dilepas itu ruh. Itulah sehingga bahasa kita gentayangan. Mudah-mudahan tidak seperti ini, Bapak-bapak sekalian. Nah, apa yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini, Bapak-bapak sekalian, bahwa yang bisa menyelamatkan sekali lagi itu amalnya. Amal, Pak, kita semua yang ada di sini belum dijamin amal kita diterima. Kenapa saya mengatakan belum dijamin? Belum ada informasi dari malaikat, wahai Supardi, wahai Jupri, amalmu sudah diterima. Apakah sudah ada yang menerima di sini, Pak? Halo? Baru Nabi kita dijamin amalnya diterima. Sesuai dengan ayat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Seandainya ada dosa Muhammad terdahulu, dendeng ke dosamu yang akan datang, aku sudah ampuni. Bayangkan, Pak, Nabi sudah diberikan jaminan bahwa dosamu sudah terampuni seandainya ada. Tetapi Nabi tidak pernah berhenti sholat tobat setiap malam. Disinilah kekeliruan kita, Pak. Nanti kita sholat tobat, kalau sebelumnya pernah berdoa, biar tidak berdosa, silakan rutinkan itu. Jangan dilupa 3 jenis sholat malam, Pak. Rugi sekali kalau tidak melakukan ini. Berapa rakaat tahajud, Pak? Kalau oke lah bisa 2, tetapi kalau tidak mampu kita 8, bagi 3 ini jenis sholat. Tahajud 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat itu menyinari kuburan. Ditambah 1 jenis sholat namanya sholat tobat. Semuanya kita ini punya dosa. Tobat, Pak, tobat. Yang ketiga, jangan lupa sholat hajat, permintaan khusus. Ini biasa, Pak, sering saya lakukan kalau ada orang minta bantuan. Kalau saya bertugas menjadi pembimbing jamaah haji, yang paling saya sering lihat, sering saya saksikan, jikalau ada perempuan yang tua belum mendapat jodoh, Ustaz doakan, saya doakan sholat hajat, subhanallah, sudah berapa Pak yang menyentuh lagu dan Ustaz, ini kan anak-anak, mak baru ini anak-anak, mana kan ada yang berlaku lagi.
Alhamdulillah, jangan lupa yang 3 Pak, sholat tahajud, sholat tobat, sholat apa lagi? Hajat permintaan khusus. Oke? Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, mari kita doakan almarhum. Almarhum sekarang ini sibuk Pak. Itu kalau dalam hadis, beliau sibuk untuk, kan beliau panen sekarang. Ingat Pak, saya tambahkan sedikit bahwa baru nanti kita yang dijamin. Kita ini belum dijamin. Cuma kita harus bergembira. Ayo bergembira. Kata Nabi, kullu ummati mu'afat. Semua umatku saya jamin selamat. Nah, di sini kita bergembira selamat. Bagi umatku yang mengikuti itu, yang meneladani aku. Bisa paham ini Pak? Yang mau masuk ke dalam surga, yang mengikutiku. Kan 4 itu Pak. 4 dasarnya kalau mengikuti Nabi. Jamaah. Yang pertama, ada yang wajib kita ikuti Nabi. Tidak perlu saya jelaskan karena sudah tahu. 2, ada yang sunnah kita teladani Nabi. Tidak perlu saya jelaskan karena kita sudah tahu. Nah, di sini nomor 3 Pak. Ada yang tidak boleh kita ikuti Nabi. Ada yang haram kita teladani Nabi. Ada yang tahu? Tidak boleh kita ikuti, ini nomor 3. Siapa itu? Apa itu? Khusus laki-laki. Khusus laki-laki dibolehkan menikah hanya 4 orang. Tidak boleh melebihi 4. Fankihu ma qabala minan bisa menghitung masna 2, wasulasa 3, berdua 4. Hanya golongan Nabi melebihi 4 boleh karena wilayahnya. Berapa jumlah istrinya Nabi? Ada yang berkata 9, ada yang mengatakan 11, ada yang berujar 13, semuanya benar. Cuma hitungan jumlah berbeda. Kenapa berbeda? Yang menghitung 9 orang, itu Nabi memberikan mahar. Wa atun nisa sadaqatihinna riba. Yang lainnya itu Nabi tidak memberikan mahar karena dihadiahi oleh raja. Bisa ditangkap ini Pak? Khusus Nabi-Nabi terdahulu tidak ada batasannya untuk menikah. Yang paling terbanyak istrinya dulu itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Berapa jumlah istrinya? 700 perempuan. 2 pasangan kasih. Bayangkan Pak, napana pun lantur. Nalamu ini cemati Nabi Sulaiman. Satenya tubuh mobil. Kau dijanji diri pun nalamu. Apa kata hadis Pak? La atufanna laila tabi'atin barakin. Nabi Sulaiman mendatangi istrinya, menggauli istrinya 100 perempuan setiap malam. Baik, nampaknya di belakang rumah itu Pak ada teman saya di istrinya. Dia mati ke sini. Kalau dijadi nanti ini istrinya ini waktu dia hidup Pak 17 anaknya. Iya, 17 anaknya. 2 model istrinya. Ada yang tua, ada yang muda satu. Yang tua itu melatih sini jasa-jasanya. Ustaz, saya itu kenal istriku yang tua. Jasa-jasanya saya ingat jasa-jasanya. Saya bilang, kenapa? Saya punya rumah 4 gara-gara istri tua saya. Saya punya mobil 4 gara-gara istri tua saya. Saya punya rezeki gara-gara istri tua saya. Makanya saya kenal jasa-jasa. Kalau ini yang satu umur 18 tahun, ini yang muda bukan jasa-jasanya saya ingat. Rasa-rasanya. Alhamdulillah. Wajib kita ikuti. Sunnah kita teladani. Tidak boleh kita ikuti. Karena wilayah siapa?
wilayah tetapi yang terakhir ini, nah ada sifatnya Nabi, beliau tidak boleh lakukan ini, haram bagi Nabi, tetapi boleh kita umatnya. Saya ulangi, haram bagi Nabi dan keluarganya, tidak boleh lakukan, tetapi kita di sini kita ini tak mau, boleh lakukan. Siapa yang tahu? Saya mau kasih hadiah ini. Apa itu? Nah, yaitu zakat. Tidak boleh Nabi menerima zakat. Tidak boleh Nabi menerima sedekah. Tetapi umatnya boleh. Jadi inilah konsepnya dalam beribadah ini saja. Tetapi ingat, Mas Toto minggu bagian, meskipun kita belum mampu semuanya, makanya dicicil. Bisa ditangkap ini Pak? Makanya amalan-amalan, ada satu lagi kan, kalau tidak keberatan, saya kisahkan Pak. Amal Bapak sekalian membuat Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Kenal Umar bin Khattab, Bu? Kenal Umar bin Khattab? Khalifah kedua, kenal? Di mana? Ini Umar bin Khattab rugi kalau tidak menyimak ini terakhir. Umar bin Khattab diberikan karamah oleh Allah. Asyaiton lahu duraton. Di mana saja Umar berada, lari terdiri setan. Di mana Umar berada, anjing-anjing tidak bisa mendekat disebabkan karena keramaian. Khalifah itu Pak Presiden. Setiap kali Umar bin Khattab itu berada di kampungnya di Madinah, selalu beliau memimpin sholat. Terlebih dahulu Umar memberikan aba-aba. Subuh vakum, luruskan sapu, rapatkan barisan. Kalau sekarang luruskan saf, dengarkan mazhab WHO. Sholat subuh ini Pak, sholat subuh Umar bin Khattab memimpin sholat, indah sekali dikisah. Allah begitu membaca suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba di belakangnya Pak ada anak muda persis di belakangnya berdiri, namanya Abu Lu'lu'. Ini Abu Lu'lu', bayangkan Pak sholat membawa balik. Begitu Umar bin Khattab selesai membaca suratul Fatihah, langsung lompat, dicabut itu badiknya bermata dua, sudah diolesi bisa ular, langsung ditikam ini Umar belakang, tembus sini. Lalu sang penikam itu menusuk dadanya 6 kali tikaman, ditusuk perutnya lalu diputar sehingga perutnya Umar itu apa? Waktu itu Umar bin Khattab langsung jatuh, tapi ajaibnya belum meninggal ini Umar bin Khattab. Makanya sang penikam tadi ini namanya Ulu lari keluar, lalu mengibas kiri kanan ini baliknya Pak. 13 orang kena tikaman, 7 meninggal di tempat, 7 yang lainnya itu luka parah. Tiba-tiba salah seorang itu jamaah menghentikan sholatnya, dilempar itu orang, kena langsung jatuh. Begitu ditangkap, diambil cepat itu badiknya, digorok lehernya, meninggal juga ini Abu Lu'lu'. Waktu itu sampingnya ini Abu Lu'lu', sang penikam, berdirilah Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Nabi. Itulah yang langsung maju untuk melanjutkan apa?
Disinilah mestinya Pak yang berdiri di belakang imam itu yang tahu adat-adat tentang menjadi jangan seperti di kampung itu ustaz di belakang di sini lah sepundi cipi amorege sehingga pernah terjadi salah baca imam dari minggu ada yang melakukan Bismillahirrahmanirrahim inna maka dia sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu Pak, selesai sholat dibawa Umar bin Khattab di biliknya. Kamu masih hidup? Barulah menangis sejadi-jadinya imam. Istrinya heran. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, pertama kali saya melihatmu menangis. Belum pernah aku temukan kamu menangis. Apakah kamu menangis menyesal ditikam oleh orang? Umar menjawab dengan bisikan, saya tidak menyesali ditikam oleh orang. Saya menangis karena rindu sama sahabatku Nabi. Kemudian saya menangis. Nah ini Pak, saya menangis. Apakah semua amal-amalku diterima oleh Allah? Karena belum ada jaminan kan? Artinya belum ada jaminan kita semuanya ini bahwa amal diterima. Belum kan? Cuma kita patut bergembira Bapak sekalian karena Nabi sudah mengatakan saya jamin selama. Nah disinilah cuma bedanya Nabi dengan kita. Nabi langsung masuk ke dalam surga. Kita ini singgah dulu karena transit dulu karena ada dosa di balender dulu. Saya kasih berdosa. Jadi itu Pak ya. Makanya dalam beragama tidak boleh terlalu Pak biasa-biasa saja. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang. Oh itu bidah, oh itu haram. Apa kamu sudah dijamin? Itu ya. Maksudnya jangan terlalu close Pak, karena tidak ada yang tahu siapa yang diterima amalnya. Mari Bapak-bapak sekalian, kehadiran kita di sini, mari kita menambahkan tentunya bagaimana sebagai asbab almarhum Andi Muryadi ya, supaya beliau bisa berbahagia dalam tubuhnya disebabkan karena doa-doa kita. Kita tidak tahu siapa di antara kita di sini yang diterima doanya. Yang jelasnya doa Bapak-bapak sekalian, dua kalimat. Doa, banyak orang menengadahkan tangan bermohon, sesungguhnya dia tidak berdoa. Tetapi doa yang baik, syaratnya kalau berdoa harus optimis, jangan pesimis. Kalau minta rezeki, jangan minta rezeki banyak juga utang, tetapi mintalah yang cukup. Kalau tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Selama bukan dalam sholat, Allahumma rzuqna halalan thayyiban wa mubarakan. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang cukup, halal, penuh berkah. Marah Nabi kalau kita berdoa terlalu dijelaskan. Ya Allah, saya tinggal di dekat Masjidil Tauhid. Jangan langsung berdoa. Jangan juga berdoa seperti ini, marah Allah nih. Ya Allah, berikanlah kami rezeki jika Allah kalau Tuhan tidak mau. Harus optimis. Makanya orang yang mendengar seperti ilustrasinya itu Pak, ketika kita makan di lesehan di pinggir losari, begitu kita lapar makan di lesehan, menu apa lagi itu Pak? Semua ada menu. Begitu kita menyantap makanan yang sangat nikmat sekali, tiba-tiba ada pengamen. Itu pengamen membawakan lagunya, ternyata kita suka itu lagi. Pertanyaannya,
Ketika kita menikmati makanan, tiba-tiba ada pengamen memberikan lagunya, dan itu nostalgia, teringatlah kita dulu. Saya tanya dulu Pak, merdunya suaranya, kita teringat kenangan yang lalu. Apakah Bapak langsung kasih receh dia? Langsung dikasih receh? Kapan Bapak langsung kasih receh? Langsung berhenti. Ya kan? Langsung pulang. Biarkan dia. Begitulah Allah. Mau mendengarkan misal kita, kata Nabi paling bagus. Wa baki ala khati'ati. Silakan menangis. Sampai-sampai sahabat berkata, ya Rasul, saya berdua bisa menangis. Kata Nabi, pura-pura saja menangis. Itu saya katakan orang pura-pura. Oh ternyata boleh. Boleh seperti itu. Mari kita ila hadratil marhum Andi Nuryadin Ishanillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdi thawab ma karamna min al-Qur'an wa taqdim wa istighfar. Wassalawati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tasmihi ila al-marhum Andi Nuryadin S.A. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wala tahfidna ba'dahu wa ghafir lana. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal mayyitun. Allahumma zidhum almarhuma Andi Nuryadin wala taqushu almarhuma Andi Nuryadin. Allahumma zidhum almarhum Andi Nuryadin. Amin. Wala tuhibbu almarhum Andi Nuryadin. Allahumma irfa' darajatahu Andi Nuryadin fil mahdiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila hadratil marhum Andi Nuryadin lillahi al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kan. Kurang lebih menggunakan bahasa Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah dari Bapak Ustaz Antara Dr. Yusuf Hasnan MA. Semoga apa yang tadi kita bersama, kita waktu khusus warga negara dapat mengambil hikmah dan manfaat. Dan atas doa yang kita minta sama-sama, insya Allah semoga mendapatkan Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Dan kepada Al-Ustaz kami ucapkan kami terima kasih atas sampailah kita pada penghujung acara. Namun sebelum Demikianlah tadi dari Makassar di kediaman almarhum ayahanda kami Andi Nuryadin dari Makassar. Apa masih bisa bergabung apa seperti apa Pak Juma? Gimana Panas? Dan ditutup aja karena udah selesai kayaknya di sana. Mungkin Mbak Juma nggak mendengarkan kita ya? Ya jadi mungkin Repot kan lagi di sana. repot. Ya, gimana Pak Yan?
Lagi repot mungkin Bang Andi di sana. Iya. Jadi kalau Ditutup aja Bang Andi. Jadi kalau boleh saya nambahin dikit, ya boleh ya. Silakan, silakan. Ya, almarhum adalah pendiri Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Sebelum mendirikan Makassar Mualaf Center Indonesia, almarhum banyak stay di GCC. Beliau mengawal room khusus Zulkifli Emabas waktu itu. Beliau banyak memberikan kita motivasi bagaimana almarhum menginspirasi kita semua untuk tetap selalu berjuang di jalan Allah. Apa itu? Sejengkal kaki kita melangkah itu tidak boleh kita berbuat salah, berbuat hilaf, kalaupun hilaf segera istighfar. Kedua pesan beliau adalah perbanyak amal ibadah. Kalau ada kelebihan atau harta mencukupi, segera berbagi. Beliau adalah pelopor berbagai macam masjid yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk masjid yang pernah saya menjadi remaja masjid di salah satu komplek yang ada di Makassar. Saya nggak tahu waktu itu ternyata adalah beliau lah yang mensupport semuanya itu gitu. Kedua, beliau banyak sekali almarhum memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang membutuhkan. Beliau banyak menghibahkan satu rumah untuk dijadikan markas Makassar Mualaf Center Indonesia. Beliau tidak pernah menyewakan rumahnya apabila ada musafir, ada ustadz yang ingin menempati rumah beliau. Ada 4 rumah kosong di sana, tidak akan disewakan, dan semua yang menempati di sana adalah musafir atau pengurus masjid. Rumah di sana nggak terhitung ya nilainya seperti apa. Terakhir saya berbicara sama beliau karena beliau saya anggap sebagai ayahanda saya. Ayahanda kami semua yang ada di JC tentunya, ayahanda semua yang ada di Makassar Mualaf Center Indonesia. Terakhir waktu malam peresmian Makassar Mualaf Center Indonesia. Beliau memaksakan waktu saya memanggil beliau, saya menyalami beliau. Saya sebenarnya juga nggak tega, tapi saya ingin mendengarkan suara beliau. Waktu itu memang dalam keadaan sakit. Dengan suara terbata-bata menjawab salam saya, terus memberikan 1-2 kalimat. Waktu itu beliau berkata, terus berjuang. Anakku semua yang ada di sini, bersatulah kalian. Kalau, tar dulu ya. Kalau sekiranya ada riak-riak atau ada kesalahpahaman di antara kalian, segera tabayun, bersatu lebih kuat untuk mempertahankan akidah utamanya person-person, terutama kepada saudara-saudara yang belum sentuh dakwah. Dakwah, dan dakwah. Pesan terakhir beliau, saya Andi Slebes sendiri pribadi sangat menyesali perbuatan saya karena beliau itu ingin sekali ketemu dengan saya begitu. Sebelum acara ini dimulai saya berbicara, bentar ya. Sabar Bang Andi, sabar. Kurang lebih sore tadi saya berbicara langsung dengan Adinda Andi Surya, anak beliau begitu. Pesannya masih ada di HP saya. Bang Andi segera pulang. Ini ada pesan ayahanda, kalau nggak sempat menemui ayahanda,
ketemu saya. Saya sebenarnya juga sangat banyak berhutang, kenapa saya nggak pulang gitu loh. Terus kemudian Bang Juma juga memberitahu seperti itu. Tapi insya Allah dalam waktu dekat saya akan menemui adik kita Andi Surya ya, penerus beliau gitu. Tapi insya Allah masih ada anak beliau yang sering mau moderator di The Arena. Itulah anak beliau namanya Andi Surya ya. Dan di apa ya, sangat kehilangan beliau itu. Maksudnya anak dan kita semua ini termasuk saya semuanya yang ada di JC tentunya mengenal sosok pribadi beliau. Ya tentu kita sangat-sangat kehilangan. Tapi Allah sudah berkehendak lain, sudah memanggil beliau, ya kita sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah beliau itu insya Allah mendapatkan amal jariah yang beliau juga adalah salah satu donatur di masjid yang sedang kita bangun. Yang tentu sudah tahu. Jadi saya nggak perlu izin ke Dewan Suro sama Amir. Tentu mewakili Amir dan Dewan Suro bahwa insya Allah amal jariah beliau itu setiap orang sholat di sana insya Allah mengalir terus ya teman-teman semua ya. Amin. Itu saja sih pesan dari saya. Mohon maaf saya agak sedikit apa ya, saya itu orangnya cengeng kalau demikian gitu. Kenapa saya nggak pulang ketemu beliau gitu loh. Itu saja sih dari saya, insya Allah akan saya penuhi dan saya akan nengok kuburan almarhum. Dan saya akan menemui adik Surya dan ketemu Bang Juma insya Allah secepat mungkin gitu. Itu aja sih dari saya serahkan ke yang lain untuk menutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi. Mungkin ditutup aja Mas Pul sama Mas Pul, monggo. Tutup aja Bang, kayaknya nggak sanggup. Oke, terima kasih Wan Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mendengar apa langsung dari Makassar, saya dari Bandung, yang lain pun ada dari Jakarta, ada dari Jambi, Riau dan sebagainya, seluruh Indonesia ada. Mudah-mudahan amal ibadah beliau Andi Petapuang, Bapak kita, amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Wan Filah. Kita undur diri. JCC MMCI bersama. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.